Put, lagi lihat apa? Ini aku lagi lihat gambar warga Indonesia waktu masa-masa Robusta. Kira-kira apa sih itu Romusa? Robusta adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bangsa Jepang ketika datang ke Indonesia pada zaman dahulu. Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1945 dan mempresentasikan diri sebagai sahabat bangsa Indonesia dan menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Namun, Indonesia melakukan perlawanan ketika Jepang sudah mulai melakukan upaya-upaya untuk menjajah Indonesia. Menurut sejarah, Romusa merupakan salah satu kegiatan sosial pada masa pendudukan Jepang, yaitu kegiatan yang mengumpulkan para pekerja laki-laki dan melalui kepanitiaan yang disebut dengan Romubyukai. Romubyukai merupakan salah satu kepanitiaan yang menggerakkan para pekerja Romusa pada masa pendudukan Jepang. Pada masa kependudukan Jepang, rakyat Indonesia diwajibkan melakukan Romusa. Ketentuan Romusa dilaksanakan oleh Naimumbu atau Departemen Urusan Umum. Naimumbu juga menetapkan usia Romusa antara umur 16 sampai 45 tahun. Romusa dikerahkan untuk membangun fasilitas penunjang perang seperti benteng pertahanan, gedung persenjataan, lapangan udara, dan jalan raya. Romusa juga dikerahkan untuk bekerja di bidang industri, terutama industri penunjang perang seperti pabrik pembuatan dinamit, pertambangan batu bara, dan penyulingan minyak. Romusa tidak hanya bekerja di Pulau Jawa, tetapi juga di luar Indonesia seperti Myanmar, Thailand, Vietnam, dan juga Malaya. Tenaga Romusa umumnya berasal dari para petani di desa. Dengan banyaknya petani yang bekerja sebagai Romusa, maka perekonomian di desa semakin terganggu. Pulau Jawa merupakan rekrutan Romusa yang paling besar dikarenakan kepadatan penduduk yang ada di Pulau Jawa. Pada awalnya Romusa dilakukan secara sukarela. Pada saat itu mereka terpancing oleh propaganda Jepang untuk kemakmuran Asia Timur Raya. Pada tahun 1944, pemerintah Jepang mengerahkan Romusa secara besar-besaran, sekitar 500 Romusa yang terdiri atas pegawai menengah serta golongan pelajar Soekarno yang dipekerjakan secara sukarela. Tenaga Romusa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pihak Jepang. Mereka bekerja sangat berat tanpa perlindungan yang memadai. Mereka bekerja dengan kekerasan, kelaparan, dan penganiayaan. Demi menghapus ketakutan para penduduk, Jepang melakukan kampanye pada tahun 1943. Jepang memberikan sebutan kepada para pekerja Romusa dengan sebutan prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja. Pada tingkat yang lebih kecil, pemerintah Jepang melakukan mobilisasi melalui pengenalan sistem tonarigumi, yaitu sistem kerukunan tetangga yang dibuat oleh Jepang pada masa Perang Dunia Kedua untuk mengawasi atau mengenali warganya. Berikut merupakan fungsi dari tonarigumi. Yang pertama, memperketat pengawasan dan kontrol terhadap masyarakat Indonesia. Yang kedua, memobilisasi manusia dan sumber daya alam untuk kepentingan pihak Jepang. Yang ketiga, memperkuat komunikasi antar pihak Jepang dan pihak Jepang dengan masyarakat. Yang keempat, dijadikan sebagai basis pelatihan militer warga desa. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, sistem tonarigumi dihapuskan pada tahun 1947. Walaupun resmi dihapus, sistem ini masih tetap berjalan di Indonesia dan beradaptasi menjadi rukun tetangga atau RT.